Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Adi Fitra dengan nomor BP 1910532226. Berikutnya, saya sendiri Raditya Firdaus dengan nomor BP 1910532033. Berikutnya ada Zaid Muhammad Haidar dengan nomor BP 1910532037. Dan yang terakhir ada Mary Yulesari dengan nomor BP 1910532044. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai strategic implementation, di mana pada pembahasan kali ini terdapat 4 subtopik. Yang pertama ada strategic marketing, yang kedua ada strategic financing or accounting, yang berikutnya ada strategic research and development, dan yang terakhir ada strategic management information system. Baiklah, yang pertama adalah isu strategic marketing. Ada 3 aktivitas pemasaran yang penting dalam implementasi strategi. Yang pertama, pemasaran melalui media sosial. Saat ini, pemasaran dengan media sosial harus mampu membangun hubungan dua arah dengan konsumen daripada hanya memberitahu konsumen tentang suatu produk atau layanan. Kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar bermanfaat untuk memperluas pangsa pasar, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, serta mempengaruhi variabel baruan pemasaran seperti produk, tempat, promosi, dan harga. Segmentasi pasar biasanya didasarkan pada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Ketiga, positioning produk atau pemetaan persepsi. Positioning produk digunakan untuk melihat posisi perusahaan dibandingkan pesaing. Langkah strategis untuk menggunakan positioning produk adalah melihat segmen yang belum dimiliki pesaing, tidak menggunakan strategi yang sama untuk 2 segmen berbeda, serta tidak memposisikan diri di tengah-tengah pemetaan. Isu keuangan atau akuntansi. Dalam isu keuangan atau akuntansi terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Yang kedua, proyeksi laporan keuangan. Yang ketiga, anggaran keuangan. Yang keempat, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Dan yang terakhir, menentukan apakah perlu go publik. Pertama, mendapatkan modal untuk implementasi. Implementasi strategi yang berhasil sering membutuhkan modal tambahan. Selain laba bersih dari operasi dan penjualan aset, ada 2 sumber dana modal bagi suatu organisasi, yaitu hutang dan ekuitas. Perusahaan perlu menentukan campuran yang tepat dari hutang dan ekuitas untuk mendapatkan strategi modal yang berhasil. Analisis earning per share atau earning before interest and tax adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi dari utang dan saham merupakan alternatif terbaik untuk meningkatkan modal untuk menerapkan strategi. Teknik ini memperlihatkan perbandingan dampak dari hutang dan pembiayaan saham dalam berbagai asumsi untuk EBIT. Bila menggunakan analisis EPS atau EBIT, waktu dalam kaitannya dengan pergerakan harga saham, suku bunga, dan harga obligasi menjadi penting. Pada saat harga saham tertekan, utang mungkin terbukti menjadi alternatif yang paling cocok dari kedua biaya dan sudut pandang permintaan. Namun, ketika biaya modal suku bunga yang tinggi, penerbitan saham menjadi lebih menarik. Kedua, proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan merupakan teknik utama dalam implementasi strategi, karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. 6 tahapan dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. Yang pertama, siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Awalilah dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. Langkah yang kedua, gunakan metode persentase penjualan untuk memproyeksikan harga pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Langkah yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Langkah yang keempat, kurangilah laba bersih dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. Sisa laba ini disebut dengan laba ditahan. Langkah yang kelima yaitu proyeksikan pos-pos di neraca, dimulai dari laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap, dan juga aktiva lancar. Tahapan yang terakhir yaitu tulislah catatan proyeksi pada laporan keuangan kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang diproyeksikan dan beri catatan yang perlu diberikan. Ketiga, anggaran keuangan.
Anggaran keuangan adalah dokumen yang merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, anggaran keuangan adalah metode untuk menentukan apa yang harus dilakukan agar implementasi strategi bisa berhasil. Penganggaran keuangan seharusnya tidak dianggap sebagai alat untuk membatasi pengeluaran, melainkan sebagai metode untuk mendapatkan penggunaan yang paling produktif dan menguntungkan dari sumber daya organisasi. Anggaran keuangan dapat dipandang sebagai rencana alokasi sumber daya suatu perusahaan berdasarkan pada perkiraan masa depan. Beberapa jenis anggaran meliputi anggaran kas, anggaran operasional, anggaran penjualan, anggaran laba, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran biaya, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Ketika suatu organisasi mengalami kesulitan keuangan, anggaran sangat penting dalam membimbing pelaksanaan strategi. Anggaran keuangan memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu program anggaran dapat menjadi begitu rinci, bahkan rumit dan terlalu mahal. Yang kedua, anggaran keuangan dapat menjadi pengganti tujuan. Yang ketiga yaitu anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisiensian jika tidak dilakukan evaluasi berkala terhadap keadaan dan standar. Keempat, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis adalah hal yang penting bagi implementasi strategi. Karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih perusahaan lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Pendekatan kedua adalah dengan mengukur nilai suatu perusahaan, muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. Pendekatan ketiga adalah membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio harga terhadap laba, dan metode saham yang beredar. Kelima, menentukan apakah perlu go public. Go public berarti menjual persentase dari suatu perusahaan kepada pihak lain untuk meningkatkan modal. Akibatnya itu melemahkan kendali pemilik perusahaan. Go public tidak direkomendasikan untuk perusahaan dengan penjualan kurang dari 10 juta dolar karena biaya awal bisa terlalu tinggi untuk perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup untuk membuat go public berharga. Selain biaya awal yang terkait dengan penawaran saham, ada biaya dan kewajiban yang terkait dengan pelaporan dan manajemen di perusahaan publik. Untuk perusahaan dengan penjualan lebih dari 10 juta dolar, go public dapat memberikan keuntungan besar. Ini dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal untuk mengembangkan produk baru, membangun pabrik, memperluas, menumbuhkan, dan memasarkan produk dan layanan secara lebih efektif. Baiklah, selanjutnya adalah topik isu-isu dalam riset dan pengembangan atau research and development. Sebagai latar belakang ini, mengapa diperlukannya adanya research and development? Pertama itu pekerja riset dan pengembangan akan bertanggung jawab atas pengembangan sebuah produk baru dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus atas produk yang sudah ada atau yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Sukses atau tidaknya pengembangan sebuah produk akan mengharuskan penerapan strategi yang efektif. Strategi yang umum dipakai pada perusahaan adalah pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi. Oleh karena itu, pekerja riset dan pengembangan harus memiliki pemahaman terhadap teknologi, pasar, dalam masyarakat, hingga spesifikasi produk, agar dapat menyusun strategi yang efektif. Lalu yang ketiga itu dukungan manajemen terhadap riset dan pengembangan seringkali dibatasi oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam praktiknya, pengembangan teknologi yang besar akan membuat siklus produk semakin pendek. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih ahli dalam mengembangkan produk dan layanan umum untuk tumbuh dan selalu meraih laba atas produk yang mereka miliki. Survei menyebutkan bahwa perusahaan yang sukses pada umumnya memiliki riset dan pengembangan yang sangat baik, sehingga mereka dapat memadukan peluang dan juga kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan produk yang dapat diterima oleh konsumen dan juga pasar. Kebijakan riset dan pengembangan yang diracik dengan apik akan memadukan peluang pasar dan kemampuan dari dalam.
Kebijakan riset dan pengembangan dapat membantu upaya penerapan strategi dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan produk. Dalam praktiknya, dan terakhir itu dalam pengembangan usaha, Departemen Riset dan Pengembangan harus berkoordinasi juga dengan departemen lainnya, seperti pemasaran, keuangan, dan sistem informasi. Serta dengan begitu konflik antar departemen dapat dimenangkan jika terjadi. Dalam jasa riset dan pengembangan ada beberapa panduan dalam memilih menggunakan jasa riset dari pihak eksternal ataupun juga menggunakan dari pihak internal. Yang pertama itu, jika terjadi perkembangan teknologi yang pelan, maka pertumbuhan pasar dan juga pertumbuhan pasar moderat dan adanya penghalang kuat untuk pertumbuhan, maka riset dan pengembangan internal lebih baik dijalankan di perusahaan tersebut. Jika sebaliknya, jika teknologi berubah secara cepat dan pasar tumbuh yang lambat, upaya riset besar-besaran bisa berisiko karena bisa mengarahkan pada teknologi yang tak begitu diperlukan atau barang yang tak dimiliki pasar, sehingga membuang dana yang dimiliki oleh perusahaan. Jika teknologi berubah lambat dan pasar tumbuh cepat dan tak ada cukup waktu untuk pengembangan riset internal, penggunaan jasa riset dari pihak eksternal maka akan sangat disarankan. Jika teknologi dan pasar sama-sama tumbuh cepat, ahli riset dan pengembangan harus direkrut untuk menjadi pihak internal perusahaan. Yang kedua itu dalam adanya 3 pendekatan utama riset dan pengembangan dalam penerapan strategi perusahaan yang ada. Yang pertama, menjadi perusahaan pelopor yang menjual produk dengan teknologi terbaru yang belum pernah ada sebelumnya di pasaran. Yang kedua, menjadi peniru yang inovatif atas produk yang sukses. Ini akan menjadi perbedaan yang sangat signifikan, yang dimana pada pendekatan ini akan sangat mengurangi biaya risiko dan juga biaya startup atau pengawal. Lalu yang ketiga itu menjadi produsen berbiaya rendah dengan produksi barang yang sama dalam jumlah besar, tetapi memiliki harga yang lebih murah dari produk yang sudah pernah ada di pasaran. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu Strategic Management Information System Issues. Perusahaan yang mengumpulkan, mengasimilasi, dan mengevaluasi informasi internal dan eksternal secara efektif adalah perusahaan yang memperoleh keunggulan kompetitif dibanding perusahaan lain. Memiliki sistem informasi manajemen yang baik adalah faktor terpenting untuk membedakan antara keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Proses manajemen strategis difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki efektivitas sistem informasi. Pengumpulan informasi, pengambilan, dan penyimpanan dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan kompetitif. Karyawan menginformasikan, mengkoordinasikan kegiatan antar divisi, dan mengelola dana. Berikut adalah keunggulan bagi perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen yang baik, yang mana yang pertama adalah penjualan kepada pelanggan, berikutnya monitoring rekanan, berikutnya pemberian informasi yang cukup bagi manajer dan karyawan, yang keempat koordinasi antar departemen, berikutnya penyusunan pembiayaan yang efisien, dan peningkatan kualitas produk dan layanan. A. Mobile tracking of employees. Perangkat mobile atau jarak jauh dan perangkat lunak pengawasan dengan harga yang murah sekarang memudahkan perusahaan mengetahui di mana karyawannya berada, yang dilacak melalui ponsel mereka. B. Mobile apps for customers. Perusahaan terus-menerus meningkatkan pengembangan aplikasi untuk pelanggan dan menggunakan data yang dihasilkan untuk merencanakan pengembangan strategi untuk menarik pelanggan.